Happy Friday JM Team, selamat datang di Dewan Parit Indonesia Live. Woo! Jadi karena malam hari ini kita live, ditunggu ya support-support dari JM Team ini ya. Tinggal scan aja di barcode yang udah ada atau klik link yang ada di bio kita. Karena malam hari ini line up kita spesial ya. Seperti biasa di hari Jumat bersama Mr. A1 yang kritiknya semakin kesini semakin pedas. Ada Bung Harpa, selamat malam Bung Harpa. Selamat malam semuanya. Malam. Aman Bung Harpa? Aman, terkendali, super aman malah. Super aman. Ada panutan kita semua, ada Om Sabto Hariora Jasa. Halo. Aman ya Om Haryo ya? Aman tuh. Luar Kayak biasa. Harpa aja, aman. Nyantai banget ya pakai celana pendek. Ntar sebelum ngomong gitu. Aman ya? Dan tentunya ada pemuda yang semakin gila karena Liverpool, ada Rizal Palevi. Gila ya, karena Liverpool. Udah sehat Zal? Mendingan. Mendingan. Ya. Sangat mendingan. Sangat Oke, mendingan. ya sekarang malam hari ini Hasil spesial. Liverpool nanti. Iya, menunggu hasil Depends. Liverpool nanti. Karena di midweek kemarin ada berbagai macam pertandingan. Salah satunya adalah pertandingan yang sangat menegangkan kemarin. Ada Persib Bandung. Sebelum kita ke Liga Champions ya, kita ke ACL League 2 dulu ini. Ada Persib Bandung yang remontada menghadapi Selangor FC kemarin. Walaupun sempat tertinggal 2-0, akhirnya bisa Andre Wiyung kemarin mencetak gol dan gol dari Adam Alis, 2 sekaligus membuat Persib Bandung saat ini berada di posisi pertama dari grup G di ACL Champions League 2. Om Haryo, gimana ngeliat perjalanan Persib Bandung di ACL Champions League 2 sejauh ini? Dia ngeliatnya ke gue pikir ke gue. Gue udah siap jawab. Gocek, Emang gitu juga ada gocek gitu. Set. Gocek Gitu. dulu. Ya menang di home, menang lagi di away berarti kan. Dan semakin nunjukin apa yang menjadi target atau apa ya, harapan dari PSSI juga sebetulnya ketika liga kita dibanyakin pemain asing ya. Karena kan memang pengen meningkatkan kualitas dari liga kita dan juga peringkatnya juga kan. Ujung-ujungnya nanti kita bicara ke unggulannya dan juga alokasi jatahnya kita bakal kemana gitu kan. Itu kalau liga kita semakin naik, semakin ke sana. Dan apa yang dipetik Persib, ya akhirnya kita ngelihat Persib yang tidak kalahan lagi ketika bicara di kontinental ya atau di regional gitu. Selama ini kan kita melihat tim-tim dari Liga 1 ketika tampil di luar kok lawan tim-tim yang di bawah kita dari kualitas kok kalahan mulu gitu. Paling susah gitu untuk bisa menang. Tapi kali ini kita pelan-pelan kita nunjukin dan ACL 2 sekarang juga semakin berkualitas sebetulnya ya. Bahkan Al Nassr ada di situ kan. Ronaldo. Ada Ronaldo di situ. Jadi ya kesempatan banget nih buat kita, buat sepak bola Indonesia khususnya diwakili Persib, dan kali ini mereka cemerlang bisa tampil sebagai juara grup, dan Dewa United pun sudah sampai di quarter finals ya, menunggu wakil dari Kamboja yang akan saling bertemu. Sehingga kalau kita melihat kalau misalnya Dewa juara kan mereka dapat ke ACL nanti naik. Sementara kalau Persib bisa tampil bagus di sini juga peringkatnya semakin naik. Ya gue seneng lihat untuk sepak bola kita secara overall sih. Dan tentu perombakan dilakukan Persib di musim ini tentu membuat mereka juga saat ini tidak terkalahkan di ACL Champions League 2. Berarti ini bukti bahwa racikan dari Bojan Hodak ini di level Asia sudah semakin meningkat, Bung Harpa. Ya, pertama yang gue senang adalah mungkin nggak semua tapi sebagian besar seperti yang tadi Mas Arroyo sampaikan, impactnya itu bukan hanya untuk ke Pangeran Biru, ke Persib, tapi juga ke koefisien kita yang mudah-mudahan terus merangkak dan makin tinggi nih nilai atau koefisien kita, liga kita di Asia Tenggara dulu lah. Karena nanti kalaupun mereka bagus, kemudian liga kita naik peringkatnya, kan yang untung nanti jatahnya nambah tim-tim lain juga. Yeah. Nah itu dia tuh. Jadi ada saatnya berkali-kali, gue udah 3 kali ngomong, ada saatnya kita rivalitas, ada saatnya kita kompak. Nah gitu. Nah yang kedua, Kali ini saatnya kita kompak ya. oh iya dong. Iya dong. Ada saatnya kita bersaing, bukan gak kompak tapi bersaing di liga, di Superliga atau Super League. Yang kedua tadi soal pembelian pemain, transfer pemain. Ini credit point ke Bojan Hodak iya, tapi ke manajemen juga harus. Oke. Karena ini nanti ada kaitannya juga yang kita bahas di Champions League soal tim-tim yang berjaya itu, kalau kita lihat itu rata-rata yang uangnya fulusnya banyak. Nggak bisa dipungkiri, 90% klub saat ini itu berpengaruh dengan sangat bergantung dengan fulus. Jadi dengan mesin uang Persib Bandung yang kita tahu satu Jawa Barat mungkin 90% mendukung Persib, itu kan juga mesin duit yang membuat akhirnya Persib itu bisa belanja pemain yang mereka butuhkan. Dan tentunya dengan kebijakan 11 pemain itu kan. Nah jadi dan yang berikutnya juga ini hitung-hitungan. Jadi gue berapa kali sempat ngomong dengan Bobotoh, karena mereka yang lebih paham pasti kan soal pembelian pemain ini balik modal nggak sih?
Konon gajinya katanya Tom Ha itu 750 juta, Elinandros, Gope, whatever lah gitu ya, pokoknya gede. Ini apa sih? Oh apakah cuman apa namanya? Mercusuar atau apa? Rasanya enggak. Karena katanya Tom Ha itu begitu dia di kontrak Persib, PO-nya itu langsung 10.000. 10.000. Kalau dikali 1 juta berapa? 10 M kalau nggak salah. Atau 1 M gue lupa ya. PO kaosnya. PO kaosnya. Iya. Dan ya kita tahu lah bagaimana fanatismenya Boboto ya, in a good way. Jadi hal-hal seperti ini yang sebenarnya mungkin luput di kita lihat gitu loh. Okay. Jadi dengan semua atribut ini kita sebagai orang Indonesia senang ya melihat Persib Bandung itu bisa berjaya dan saat ini ada di puncak klasemen. 3 kali menang, 1 kali kepleset. Ya karena waktu itu mungkin masih shaky juga dan sekarang gue lihat mungkin ini adalah torehan terbaik klub Indonesia sejak Persipura berapa belas tahun lalu. Seperti itu. Oke. Ya. Gue ngeliat mereka juga modal pengalaman dari musim lalu sih ya. Karena gue ngeliat di grup ini komposisinya kan dari kualitas lawannya nggak jauh beda gitu dibandingkan dengan musim lalu. Tapi di musim lalu sangat mengecewakan. Dan gue inget tuh di musim lalu Persib tuh biasanya ketika di Liga dan juga keapit jadwalnya sama di ajang Champions League kayak begini, mereka kerap kali melakukan rotasi, tapi rotasinya justru di Champions League 2-nya. Iya, jadi itu semi ogah-ogahan iya, jadi mereka banyak hilang poin di musim lalu di momen-momen yang seharusnya bisa mereka menangkan. Tapi di musim ini, gue rasa Bojan Hodak udah belajar banyak banget dibandingkan dengan musim lalu dan terbukti mereka bisa mengkawinkan komposisi timnya tuh bisa tampil maksimal di Liga, bisa tampil juga maksimal di ACL 2 kayak begini. Jadi modal pengalaman tentunya itu sangat berpengaruh bagi mereka dan juga faktor menggunakan home crowd ya, laga kandang. Karena tadinya masalah Persib di ajang-ajang kayak begini justru lebih mungkin mereka menang di laga tandang ketimbang laga kandang. Tapi di musim ini mereka bisa dapetin poin penuh juga ketika tampil di kandang. Jadi gue rasa permainan mereka jauh lebih lengkap dibandingkan dengan musim lalu. Komposisi banyak berubah, tapi komposisi di musim ini udah lebih saling melengkapi dan standar mereka sekarang ada di puncak klasemen. Gue bilang ini ya butuh 1 poin lagi untuk memastikan diri ya. Itu menurut gue udah langkah yang sukses banget sih ya. Walaupun gue mengharapkan mereka bisa langkahnya lebih jauh lagi. Kalau perlu sampai ketemu Al Nassr tuh ya, karena ada satu momen bakal ketemu Al Nassr gue yakin. Bisa jadi itu ya. Harapan gue Walaupun begitu. kemarin Al Nassr nurunin tim kedua ya. Selalu dia. Selalu. Tuh, Ronaldo main di Jalak Harupan. Home and away kan. Itu bisa, harapannya bisa. tuh. Dan Persib menurut gue sangat layak berada di knockout di musim ini. Bermodalkan performa mereka sejauh 4 game ini. Ya, kalau istilahnya Rijal kan masa transisi ya Liverpool. Nah ini juga transisi juga sebetulnya kan kalau kita bicara sebanyak itu pemain bintang mereka yang keluar, terutama DDS, Ciro Alves, Kuipers itu kan pilar-pilar utama mereka lah ya, yang buat mereka bisa back to back. Tapi ketika berganti cukup banyak juga yang datang. Bisa lumayan cepat ya untuk bisa tampil stabil gitu. Memang di liganya belum secepat itu gitu, tapi paling tidak ya ini kita bicara di level regional yang selama ini kita nggak tampil bagus, nggak tampil meyakinkan. Tapi Persib kali ini mentality juga kelihatan gitu ya. Mentalitinya bagus dan juga ya ini ya baik buat ya kita semua gitu ya. Walaupun benderanya Persib, tapi satu Indonesia lah ya yang menikmati. Iya, tentu kita berharap semoga perjalanan Persib Bandung di ACL Champions League itu semakin luar biasa nantinya ya. Semoga kita bisa semakin mengharumkan nama Indonesia lah.